Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya. Saya adalah Senior Manager Sustainability PT Unilever Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya diminta oleh teman-teman rumah milenial untuk memberikan kesan selama saya berinteraksi dengan Bapak Presiden Baharudin Yusuf Habibie, atau yang sering saya panggil dengan nama Eyang Habibie. Setidaknya ada 3 cerita yang ingin saya bagi selama saya berinteraksi dengan beliau, dan ini adalah pengalaman yang subjektif dari apa yang saya rasakan selama saya berinteraksi dengan beliau. Dan ini hanya sebagian kecil dari banyak cerita-cerita lain di mana banyak orang pernah berinteraksi dan juga terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Eyang Habibie. Yang pertama, saya ingin cerita tentang pengalaman saya saat pertama kali bertemu dengan Eyang Habibie. Saat itu saya menjadi panitia untuk kuliah tamu Eyang untuk masyarakat Eropa di RWTH Aachen. Jadi saya sudah seringkali mendengar tentang kejeniusannya Eyang, kebijaksanaan beliau, seberapa besar kecintaan beliau terhadap Indonesia, dan seberapa besar kekaguman orang terhadap beliau. Tapi saat pertama kali bertemu dengan beliau di RWTH Aachen, itulah saya merasakan langsung atmosfer seorang B.J. Habibie. Jadi pada saat Eyang ingin datang ke RWTH Aachen, waktu itu rektor dan juga wali kota Aachen itu bersedia menunggu di depan pintu. Pada saat itu menjelang winter dengan cuaca sangat dingin, beliau berdua bersedia menunggu di depan pintu. Waktu itu kita menawarkan bagaimana kalau menunggu di dalam saja. Cuman sambil tersenyum mereka menjawab nggak ada masalah, ini yang kita tunggu adalah Habibie, dan kita ingin menunggu Habibie datang. Itu adalah kesan pertama saya bahwa seorang B.J. Habibie tidak hanya dihormati dan dicintai oleh masyarakat Indonesia, tapi secara internasional integritas dan kredibilitas beliau tuh sudah sangat dikenal gitu, sehingga kemudian menimbulkan kekaguman bukan hanya oleh kalangan Indonesia sendiri, tapi juga secara dunia internasional. Dan saya pada saat itu melihat secara langsung dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang mengagumi sosok Habibie. Kemudian setelah Eyang selesai berbicara selama berjam-jam tanpa teks di hadapan sekitar 5.000-an orang pada saat itu, dan Eyang turun dari panggung. Ketika Eyang turun dari panggung, tidak lama setelah beliau turun, itu orang langsung mengerubungi dan menyemuti Eyang gitu loh, dengan ada yang ingin memberikan hadiah, ada yang ingin bersalaman, ada yang ingin berfoto, dan itu benar-benar mengepung Eyang dari berbagai macam sisi. Saya yang kebetulan pada hari itu menjadi asisten Eyang untuk mengawasi dan membantu beliau selama acara, itu terpaksa agak terlempar agak jauh karena publik yang berdesak-desakan ingin berdekatan dengan Eyang Habibie. Sehingga ketika publik mulai banyak seperti itu, ada salah seorang staf kedutaan besar Republik Indonesia di Jerman yang kemudian memeluk Eyang dan membawa Eyang keluar dari kerumunan massa. Itulah saya merasakan benar atmosfer seorang B.J. Habibie yang dicintai oleh banyak orang, yang bukan lagi presiden yang menjabat pada saat itu, tidak pula seorang ketua partai, tidak memiliki perusahaan multinasional, tapi masih begitu dikagumi dan dicintai oleh banyak orang. Buat saya ini adalah kesan yang sangat mendalam, karena itulah saya melihat arti dari sebuah integritas dan karya yang dibuat. Jadi orang tidak akan menghargai kita hanya karena jabatan saja gitu, hanya karena kekayaan saja gitu. Sehingga kemudian ketika itu semua tidak melekat di dalam dirinya pun, orang masih bisa dihargai, dan itulah integritas, track record, portofolio karya yang kemudian menimbulkan kekaguman dan penghormatan dari banyak orang. Sosok Habibie menurut saya hari itu mengajarkan itu gitu loh, bahwa orang harus dihargai karena dirinya, bukan karena atribut-atribut yang melekat padanya.
Cerita yang kedua, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika waktu itu Eyang sempat dirawat di rumah sakit beberapa tahun sebelumnya. Jadi waktu itu saya berkesempatan untuk menemani Eyang waktu itu. Tidak lama, hanya sebentar berkesempatan menemani beliau, dan pada saat itu saya melihat ada banyak tokoh yang datang menghampiri Eyang di RSPAD. Mulai dari politisi, pekerja seni, bankir terkenal, kemudian banyak tokoh yang hadir di sana. Nah, keesokan harinya ketika Eyang akan check out dari RSPAD, ketika itu ada beberapa cleaning service yang mendekati Pas Pampres dan berbisik kepada Pas Pampres. Beberapa cleaning service ini meminta kesempatan berfoto dengan Eyang Habibie, yang mungkin buat mereka pada saat itu ini adalah kesempatan yang sangat jarang ya, sehingga kemudian mereka ingin berfoto dengan Eyang Habibie. Nah, saya melihat sendiri bagaimana Eyang memperlakukan Bapak Ibu yang membantu membersihkan ruangan beliau selama di RSPAD. Eyang memperlakukan sama hormatnya ketika beliau memperlakukan para pejabat-pejabat negara. Sangat ramah, bahkan beliau sangat dekat dengan para cleaning service, membiarkan mereka berfoto, tersenyum, berdialog sebentar. Bahkan sempat menanyakan waktu itu bagaimana hasil fotonya, bagus atau tidak, apakah perlu diulang. Buat saya ini adalah pelajaran yang penting ya, karena bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana seorang Habibie memperlakukan orang dengan penghormatan yang sama ketika dia memperlakukan orang dengan titel dan kedudukan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa yang saya pelajari dari beliau adalah kita harus melihat seseorang itu sama pada hakikatnya, karena bentuk penghormatan Eyang kepada Bapak Ibu cleaning service yang telah membersihkan ruangan pada saat beliau sakit, menurut saya itu adalah hal yang luar biasa ya, sehingga kemudian kita tidak melihat orang dari atribut, tapi kita memperlakukan orang atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, dan kemudian kita menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Menurut saya itu adalah satu hal yang luar biasa yang saya pelajari dari seorang Eyang Habibie. Cerita yang ketiga yang ingin juga saya bagi adalah, jadi kita waktu itu sempat diundang Eyang untuk melihat semacam prototipe awal video opera Habibie dan Ainun. Jadi waktu itu saya, istri dan anak kemudian datang ke rumah beliau, dan beliau menunjukkan ini adalah video yang dibuat prototipe untuk opera Ainun. Pada saat itu kita melihat waktu itu sekitar, saya lupa, hari Sabtu atau Minggu gitu. Kemudian kita melihat video tersebut, kemudian kita berdiskusi lama sama Eyang, dan saya bilang waktu itu, Eyang, kenapa Eyang tidak weekend jalan-jalan gitu untuk ke mall atau kemana gitu loh. Nah, kemudian Eyang waktu itu bilang bahwa sekarang ini Eyang sudah susah kalau misalnya harus jalan keluar, karena kalau setiap kali orang keluar itu pasti orang menyemuti beliau, ingin berfoto, bersalaman, dan lain-lain. Bahkan cerita beliau pada saat itu ketika beliau mencoba membeli DVD, yang ada malah orang memberikan DVD itu secara cuma-cuma dan gratis, yang membuat Eyang waktu itu merasa agak tidak enak ya, karena mungkin di dalam hati beliau ini kan orang memperoleh keuntungan dari menjual DVD, tapi diberikan gratis kepada beliau tuh mungkin beliau merasa tidak enak gitu. Nah, akhirnya Eyang bilang, saya lebih memilih untuk lebih banyak membaca buku di rumah atau melihat berita atau apa ya. Ini menurut saya salah satu pengalaman yang luar biasa juga yang diberikan oleh Eyang gitu loh. Karena saya melihat siapa yang tidak kenal B.J. Habibie gitu loh. Orang yang namanya sudah mendunia,
yang memiliki jaringan sangat luas, yang begitu banyak orang mengagumi dan menginginkan mendengar petuah dan wejangan dari beliau. Tapi Eyang Habibie terkadang lebih menyukai lebih menyukai menghabiskan waktunya dengan membaca buku dan bekerja di rumah. Banyak orang, kalau menurut saya dari pelajaran ini, banyak orang yang kemudian mencoba untuk meraih kesuksesan, ketenaran, kekayaan, pangkat, dan posisi yang kemudian secara maksimal dia mengutilisasi itu semua. Seolah-olah orang ingin menepuk dada dan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang sukses dan berhasil. Tapi yang saya pelajari dari Eyang Habibie adalah justru dengan segala ketenaran beliau, dengan segala kecerdasan yang beliau miliki, dengan segala penghormatan yang diberikan orang kepada beliau, seorang B.J. Habibie malah memilih untuk merendahkan hatinya gitu loh, untuk tidak menepuk dada dan ingin tampil di depan banyak orang. Tapi justru beliau memilih menghabiskan waktunya untuk terus belajar. Dan menurut saya ini pengalaman yang luar biasa ya, dari seorang Eyang Habibie yang sangat-sangat tinggi posisinya, sangat-sangat luar biasa, tapi kemudian beliau memilih untuk menghabiskan waktunya dengan belajar ataupun berdiskusi dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Beliau tidak mau tampil di berbagai macam media, kemudian berbicara di depan banyak orang, tapi menurut saya bagaimana kemudian beliau menghargai kesuksesannya selama ini justru dengan cara semakin belajar dan semakin rendah hati di depan banyak orang. Saya tidak pernah sekalipun mendengar selama berinteraksi dengan beliau, menepuk diri ataupun menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sukses. Tapi setiap kali bertemu dengan beliau selalu berpesan kepada kita bahwa kalian harus lebih hebat daripada saya gitu loh. Karena kalian adalah masa depan Indonesia nantinya. Jadi bagaimana kemudian beliau paham benar, mendorong benar bahwa masa depan bangsa ini justru ada di anak-anak muda. Sehingga beliau memilih untuk mengambil jarak dan memberikan kesempatan kepada anak-anak muda yang lain untuk tampil. Itu adalah pelajaran yang penting yang saya dapatkan dari beliau. Satu pesan terakhir yang selalu saya bagi dan selalu saya ingat sampai sekarang, di salah satu kesempatan makan siang waktu itu Eyang pernah bilang, Adit, membangun bangsa ini tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Itu yang pesan yang selalu saya ingat dari beliau, bahwa untuk membangun bangsa ini kita harus mengkonsolidasi semua kekuatan Indonesia yang beragam ini. Kita harus saling bekerja sama. Tidak ada orang yang bisa membangun bangsa ini hanya dengan kelompoknya saja, hanya dengan grupnya saja, hanya dengan kepentingannya saja. Tapi justru dengan beramai-ramai kita justru akan bisa membangun bangsa Indonesia. Saya pikir itu aja yang bisa saya bagi. Itu adalah pengalaman subjektif saya selama saya berinteraksi dengan beliau, kesan-kesan yang saya dapatkan selama berinteraksi dengan beliau. Akan ada banyak orang yang mungkin akan berbagi dengan pengalaman berbeda dari inspirasi-inspirasi seorang Eyang Habibie. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.